لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para jamaah, satu ucapan salawat, seorang wali bermimpi Rasulullah SAW. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang yang bersalam kepadamu sekali mendapatkan 10 pahala? Apakah semuanya mendapatkan 10 pahala? Walaupun dia tidak konsentrasi, tidak hadirkan dalam batinnya, tetapi dia mengucapkan itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, semuanya dapat 10 pahala. Orang yang tidak khusyuk pun, yang pikirannya melayang-layang waktu membaca salawat tadi itu mendapatkan 10 pahala. Satu pahalanya Allah itu akan mensucikan kita punya dosa-dosa, akan membersihkan kita punya batin ini dari kedengkian, dari iri, dari hasad, dan semua kotoran-kotoran batin ini. Kenapa? Karena nanti Rasulullah berwasiat kepada sahabatnya Abu Dzar, ya Abu Dzar, nanti ada orang yang sama-sama hadir seperti kita ini di tempat ini, sama-sama hadir, sama-sama duduk di majelis ini. Nanti waktu masuk surga, ada orang yang tinggi surganya, masuknya sama, keluarnya lain. Kemudian bertanya orang tadi, ya Allah, ini teman saya dulu sama-sama saya, kenapa dia bisa naik di atas sedangkan saya masih di tempat ini, di surga ini? Dan bedanya orang yang satu dengan yang lainnya itu seperti bumi dengan langit. Katanya Allah, karena hatinya bersih, tidak punya dengki temanmu itu, tidak punya iri temanmu itu, tidak punya hasad temanmu itu, ikhlas dalam perbuatannya. Dan dalam mimpinya tadi, wali tadi As-Sadili, dijawab lagi oleh Rasulullah, bagaimana orang yang khusyuk, yang menghadirkan, yang sungguh-sungguh mengikuti Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, tidak ada satu malaikat pun yang bisa mencatat. Orang yang sungguh-sungguh mengucapkan salam kepada Rasulullah sebagaimana diperintahkan oleh Allah, mengikuti Allah dan para malaikatnya bersalawat, tidak bisa dicatat pahalanya oleh Allah. Nah, ini saya ingatkan supaya kita sebentar lagi mau baca ini, niatkan untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita, minta kepada Allah yang sungguh-sungguh seperti Allah sungguh-sungguh bersalawat kepada Rasulullah. Malaikat bersungguh-sungguh bersalam kepada Nabi Muhammad. Ini salawat ini kepada Rasulullah tidak bisa kita ukur. Nabi Muhammad yang menyatakan ini, tidak bisa dicatat oleh para malaikat. Tetesan hujan itu kata malaikat bisa saya hitung, bisa dihitung oleh para malaikat. Tapi salawat kepada Nabi Muhammad tidak mampu. Kita ditakdirkan oleh Allah duduk semacam ini, mungkin letih, tapi tidak ada artinya dibandingkan keletihannya Nabi Muhammad, letihnya Rasulullah berdakwah, letihnya Nabi Muhammad untuk supaya kita ini sampai mencintai Allah. Kita cuma diberikan pelajaran oleh Allah untuk menyintai nabinya, merasakan nikmatnya menyintai Nabi Muhammad,
Mungkin belum bisa. Mungkin kita belum bisa menghayalkan wajah Nabi Muhammad. Tapi sifat-sifatnya harus kita ketahui. Ciri-ciri wajah Nabi Muhammad harus kita ketahui. Bukan cuma kita ketahui, kita hafal. Kenapa? Kalau orang cinta itu akan diketemukan dengan yang dicintainya. Orang yang cinta itu akan selalu merasa dekat, berhayal, minta terus menerus kepada Allah. Karena Allah itu terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita lengah. Jangan lengah. Kita terus menerus ingat kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Kita waktu ini sebentar lagi akan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya kita menyebut semua asma Allah. Waktu nyebut Allahumma itu artinya kita menyebut seluruh asma Allah. Apa artinya? Kalau kita menyebut seluruh asma Allah, maka kita akan diberikan sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan. Nanti masing-masing akan merasakan saat yang paling menentukan dalam kehidupan, yaitu saat kita akan kembali kepada Allah, saat sakaratul maut. Itu orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, itu saat-saat yang paling bahagianya manusia. Kita akan bertemu dengan Rasulullah, kita akan melihat Nabi Muhammad, kita akan mendekat dengan Nabi Muhammad, sebagaimana Allah yang akan memberikan hadiah.